Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman yang menyaksikan channel ini dan yang nanti bisa re-upload di berbagai channel lainnya. Hari ini saya berkenan bisa bertemu dengan seorang tokoh dan tokoh relawan Anies sebenarnya, yaitu Dr. Roby Nur Hadi ya. Pak Roby ini adalah sejatinya adalah dosen hubungan internasional di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Beliau juga adalah seorang koordinator Sahabat Anies Internasional (SAI). Ini adalah salah satu dari simpul relawan Anies yang levelnya global internasional. Nah, jadi ini bukti teman-teman kalau relawan Anies itu nggak kaleng-kaleng, udah sampai luar negeri, dan nanti kita akan dengar udah ada berapa banyak perwakilan dari Sahabat Anies Internasional atau SAI ini di luar negeri. Hari ini kita juga akan mengadakan webinar yang diadakan oleh SAI dengan tema Visi Internasional Anies Rashid Baswedan, dan insya Allah nanti Pak Anies akan memberikan sambutannya di webinar ini. Webinarnya sih nanti siang teman-teman, jadi teman-teman bisa ikut, nanti bisa lihat di link-link relawan kalau ada link untuk masuk ke webinar tersebut. Halo, apa kabar Pak Roby? Alhamdulillah, Alhamdulillah. selamat pagi Pak Haji. Iya. Makin sehat terus. Alhamdulillah Pak, saya juga ngeliat Bapak juga sehat sekali. Alhamdulillah. Sehat Jadi sama tuh, Pak Haji sehat ini. alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini jarang-jarang ya kalau biasanya kita ketemu relawan itu yang levelnya lokal. Nah sekarang ini levelnya internasional. Dan saya dengar-dengar justru Pak Anies itu mengamanatkan untuk mengelola relawan globalnya itu melalui SAI. Nah, kita langsung aja dengar dari Pak Roby tentang apa itu SAI, apa saja kegiatannya dan bagaimana jangkauannya, dan tentu saja sedikit tentang sneak peek tentang acara webinar yang akan kita lakukan siang hari nanti. Silakan Pak Roby. Baik Pak Haji, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa jumpa di dunia maya dan tidak mengurangi rasa hangat di dunia nyata. Sahabat Anies Internasional membangun rasa seperti itu. Kita memang tersebar di hampir 25 negara ya, dan ini tentu bertahap dari belasan, lalu kemudian beberapa bulan yang lalu di angka 19, lalu bergerak secara cepat ya, terutama di daerah-daerah Eropa maupun Asia ya, Timur Tengah ataupun Asia Tenggara. Ini terus kemudian menunjukkan semangatnya tentang bagaimana mereka menyambut baik tentang apa yang Pak Anies sampaikan. Sahabat-sahabat sekalian, ini sebenarnya satu pesan besar bahwa dimanapun warga negara Indonesia itu ternyata begitu terhubung dalam ide, dalam gagasan, dalam apa yang kemudian terjadi di Indonesia dan harapan apa yang kemudian ingin diletakkan. Sahabat-sahabat Anies Internasional itu sesungguhnya dulunya adalah rekan-rekan aktivis yang tentu tersebar di beberapa kelembagaan. Saya bulan lalu itu contohnya ke Malaysia, ya, kurang lebih akhir bulan lalu. Di sana Sahabat Anies Internasional Malaysia itu kurang lebih gabungan dari beberapa lembaga yang kemudian memberikan dukungannya kepada Pak Anies, dan mereka kebetulan ya ingin lebih punya badan hukum yang lebih jelas. Oleh karena itu kami ingin sampaikan bahwa Sahabat Anies Internasional itu berbadan hukum jelas karena dia merupakan bagian dari ABRI 1. Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu, yang punya akte notaris, SK Kumham dan lain sebagainya. Dan melalui ABRI 1 itulah relawan ini terkoneksi ke sekretariat bersama kolaborasi relawan. Kalau diibaratkan Sekber ini konfederasi ya, Iya. Okay. Dan banyak sekali konfederasi yang lain seperti Kornas, ya, Forkom, Korean KIB dan sebagainya. Itulah kenapa kemudian kami merasa bersama, begitu pula teman-teman kita yang ada di luar. Sahabat-sahabat kita yang ada di luar itu begitu aktif ya,
memastikan bahwa gagasan Pak Anies itu bisa terkomunikasikan ke warga negara kita di sana, baik yang mahasiswa maupun yang bekerja. Dan selalunya ya mereka kumpul dan menyelenggarakan satu kegiatan-kegiatan yang menghangatkan gagasan, ya, bisa seminggu sekali ataupun di event-event yang belum lama seperti halal bihalal. Oke. Saya sendiri pernah hadir bersama pengurus yang lain dalam halal bihalal, misalnya di London, ya, gitu. Tentu melalui Zoom, ya. Nah, ini kan menjelaskan bagaimana kemudian kami bisa begitu running, ya, untuk memastikan bahwa semangat memperkenalkan Pak Anies dan gagasannya menjadi satu hal yang pilihan tepat lah, menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Dan di luar itu juga ada sahabat-sahabat kita yang pendukung Anies yang jauh-jauh dari Jepang misalnya, di Jakarta, ke Jakarta, lalu dari Inggris juga malam Jumat yang lalu hadir, dari Belanda juga hadir. Bahkan dalam halal bihalal kita sekitar 2 bulan yang lalu itu dari Qatar hadir, ya. Oh iya. Dan banyak lagi. Bisa dibayangkan begitu semangatnya teman-teman, ya, menunjukkan dukungannya kepada Pak Anies dan rela mengeluarkan biaya. Dan kami juga ingin pastikan bahwa mengutip apa yang Pak Anies sampaikan, bahwa kami berpartisipasi, ya, bukan dimobilisasi. Dan partisipasi ini bukan tanpa nilai, tapi justru tak ternilai, karena berangkatnya dari hati, bukan dari angka. Oleh karena itu juga kami ingin mendedikasikan partisipasi yang tak ternilai ini untuk harapan rakyat Indonesia yang tidak ternilai, ya, harapan di mana negeri ini diharapkan tidak hanya menjadi 5 besar dunia ke depan, tetapi juga bisa memimpin dunia ke depan. Sehingga dengan begitu hak-hak universal, nilai-nilai universal tentang keadilan, persamaan, itu tidak hanya nanti terdelivery bagi warga negara kita di luar negeri, tetapi juga bagi warga dunia. Pak Anies selalu menyampaikan kepada kita tentang 3 hal, bahwa setiap warga Indonesia itu adalah dia warga lokal, ya. Kalau dia tinggal di Jakarta, dia warga Jakarta. Warga nasional artinya siapapun yang ada di Jakarta, di Jawa Tengah, di mana gitu, itu adalah warga Indonesia. Dan pada saat yang sama kita juga adalah warga dunia, warga internasional. Kita sudah terlalu naif untuk tidak terhubung sebagai warga dunia itu. Oleh karena itu inilah kesempatan, ya, it's time, ya, istilah Pak Anies, ya, wiswayahe gitu, saatnya Indonesia menjadi bagian dari dunia dan memimpinnya. Dan itu tentu teman-teman yang ada di berbagai negara yang sekarang di 25 dan mungkin nanti akan terus bertambah, bisa menjadi bagian dari agent of change, ya. Bagian dari agent of development Indonesia ke depan dan lain sebagainya. Jadi mungkin konteksnya tidak lagi mendiaspora, ya, tetapi memastikan bahwa gagasan Indonesia ke dunia itu terdelivery melalui SAI. Ya. Betul, melalui SAI. Ya. Dan ada kemungkinan berarti kalau ini SAI akan terus berlanjut, karena tadi udah berbadan hukum juga dan udah Kumham juga, ya. Ya. Artinya di luar konteks Pilpres dan pemilu 2024, solidaritas yang dibangun oleh SAI ini akan terus sepertinya. Iya, SAI itu memang ada dan insya Allah akan tetap ada. Saya ini bukan koordinator yang pertama, saya koordinator yang ketiga. Oh iya, artinya ada regenerasi. Saat saya hadir itu sudah ada tahun lalu, ya kan? Lalu kemudian ada yang kedua menjembatani, dan ini yang ketiga. Ini artinya ada dulu baru ada koordinatornya. Ini artinya apa? Tidak tergantung pada figur. Betul. Itu artinya juga bahwa
gagasan, keinginan mendahului sebelum strukturnya ada. Artinya kalau gagasannya mendahului, gagasan itu bisa lekang ya, seperti ideologi itu kan nggak bisa dibunuh. Ya, makanya ini bukan gerbong kosong. Oh, jelas. Ini bukan gerbong kosong Pak ya. Gerbong yang penuh ya, dan dia tidak tergantung pada figur pemimpin. Ya. Saya bisa berganti oleh siapapun nanti ke depan karena mereka sebenarnya sudah mandiri. Bahkan dalam momen Idul Adha ini juga bayangkan mereka ada kegiatan. Partisipasinya begitu aktif ya, dan tentu para pengurusnya juga menjadi motor yang aktif. Oke, jadi itu makin membuktikan ya semangat dari teman-teman relawan. Jadi satu hal yang saya sangat kagum dari relawan itu seperti pembentuk sivil ruang publik sejatinya gitu. Karena dia motivasinya, saya bergaul, saya juga member dari sebuah partai politik, aktif juga di partai politik gitu, dan merasakan bedanya dengan ketika kita berada di komunitas relawan. Relawan itu meskipun sebagian dari mereka juga ada yang member dari partai politik, tapi biasanya mereka lebih nyaman di relawannya. Karena keikhlasannya ya. Karena tujuannya itu saya bisa bilang lebih mulia. Kalau bukannya partai politik nggak mulia, tapi kebanyakan terdistorsi. Iya. Kami itu kan masuk dalam ranah civil society. Civil society itu yang dikedepankan adalah kesukarelaan. Kami tentu tidak bekerja berdasarkan hal yang mungkin nilai-nilai ekonomis ataupun yang sifatnya politis ya, gitu. Lebih pada gagasan bahwa kami melihat ada satu nilai universal yang memang harus dibangun, dan pada saat pilihan itu melalui satu tokoh itu karena sistem politik di Indonesia saja yang memastikan bahwa perubahan itu melalui pemilu, misalnya, pemilu dan sebagainya. Yang kedua memang kami terbuka. Benar bahwa ada juga orang-orang partai politik yang hadir, tetapi tentu saja kehadirannya itu sebagai relawan. Kita memang tidak relatif di grup kita juga nggak ada yang kampanye partai politik kan di situ ya. Iya, dan justru menariknya di situ teman-teman. Saya kira teman-teman sadarlah di situ bahwa yang dikedepankan adalah jauh lebih besar tentang nilai-nilai itu ya. Ya, jadi kalau partai politik itu dari awal memang udah tujuannya misalnya ya anggota dewan atau posisi sebagai struktur ketua di DPC dan DPD. Jadi menurut saya itu sudah tujuan yang sangat pragmatis ya. Tapi kalau di kerelawan ini kan sebenarnya nggak ada tujuan. Tujuannya adalah untuk Indonesia yang lebih baik, dan kebetulan itu diamanatkan lewat seseorang yang bernama Anies Baswedan. Ya. Seperti itu. Satu lagi Mas Haji, bahwa di saat ini berbeda agama itu banyak. Oh ya. Jadi di sini bukan hanya Islam. Ya, boleh dicek ya, itu bahwa bahkan mohon maaf yang keturunan juga ada. Oh, oke. Ya ragam lah gitu. Jadi ini adalah organisasi relawan bersama. Ya, kita tidak memandang satu latar belakang. Yang penting gagasannya adalah sejauh kemudian mereka melihat bahwa pilihan kepada Pak Anies itu sebagai satu solusi masa depan Indonesia, ya kita bergabung, kita bersama. Gitu. Ya, kita sepakat soal itu karena dari Pak Aniesnya sendiri kan juga sebenarnya sangat terbuka ya. Bahkan nggak bisa disebut lagi bahwa nggak ada bukti bahwa Pak Anies itu politik identitas gitu ya. Justru religius nasionalis. Nah, religiusnya itu misalnya karena Islam ya ada yang namanya rahmatan lil alamin, dan saya yakin semua religion dimanapun sepakat dengan itu. Ya, saya kebetulan Mas Haji pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama. Oh, FKUB. FKUB ya. Dan saya melihat dari dekat Pak Anies itu jauh dari tudingan identitas, politik menggunakan politik identitas ya. Kalau misalnya ditanya apa hadiah terbesar dari non-Muslim di Jakarta, ya itu adalah tempat kremasi umat Hindu. Itu kan nilainya besar dan menurut saya monumental. Ya saya tentu turut bergembira karena Pak Anies menegaskan bahwa beliau tidak berpikir something, malah justru mendudukkan dengan sangat baik ya
pada orang yang berbeda agamanya. Dan juga agama-agama yang lain ya. Kalau ukurannya tempat ibadah itu di IMB, IMB ya. maka IMB itu juga banyak diserahkan ke Pecah Kristen misalnya. telurnya justru di era Pak Anies kemarin. Itu yang tertahan berpuluh-puluh tahun. betul ya. Jadi lihat rekam jejaknya, lihat faktanya, jangan lihat tudingannya. Dan satu lagi Pak, ini ada cerita menarik teman-teman. Jadi sekarang saya punya teman, sahabat malah, Pak Wayan Suparman. Pak Wayan apa kabar kalau nonton? Yeah. Pak Wayan ini aktivis dari Simpul Relawan, apa tuh yang saya agak lupa, Laskar Aman, Laskar Aman. Nah itu isinya Laskar Aman itu mostly adalah non Muslim justru, adalah Katolik dan Kristen, itu Kristen dan Katolik, dan Pak Wayan ini adalah Hindu. Pak Wayan ini ada di Bali. Jadi saya wawancara dia waktu launching Laskar Aman di Jakarta. Abis itu kita kontak-kontakan terus sampai sekarang, ke WA-WA-an, suka saling ngobrol, cerita tentang politik, situasi politik terkini, dan dia tahu saya seorang Muslim dan saya juga banyak berkegiatan di aktivis, saya sebagai seorang aktivis Islam juga gitu ya. Dia tahu, tapi kita nggak ada masalah soal itu. Bahkan saya tahu juga kegiatan-kegiatan keagamaan dia gitu. Jadi saya pikir ini justru mengasihkan situasi yang dibangun, kerelawanan yang dibangun dengan munculnya seorang tokoh bernama Anies Baswedan ini, Pak. Ya, ya itu banyak mengkonfirmasi itu. Saya punya teman-teman dari agama Katolik, Protestan, Konghucu ya, dan mereka mengkonfirmasi tentang dukungannya kepada Pak Anies ya. Itu sebenarnya menegaskan bahwa Pak Anies itu milik bersama. Kedua, di sahabat Anies Internasional ini adalah orang-orang yang sering bersentuhan dengan nilai-nilai Western ya kan ya. Ya terutama di Eropa ya, di Amerika. Ini kan sebenarnya menegaskan bahwa orang-orang yang katakanlah bisa berpikir dekat dengan budaya Western ya, atau liberal, justru bisa melihat dengan lebih jelas tentang Pak Anies. Ini kan menegaskan bahwa persepsi tentang Pak Anies ada di sisi kanan itu terbantah dengan sendirinya. Ya. Iya, justru diketawain sekarang Pak. karena kalau mengetahui jejak Pak Anies, karirnya dari dulu nggak kanan. Ya, jadi pada kami Pak Anies ini orang yang berhasil mendapatkan ilmunya, dia menyelesaikan dirinya sehingga mampu sadar sebagai seorang pemimpin, dan beliau menjadi pemimpin yang smart dan tentu santun. Ya, gitu. Interaksi Pak Anies dengan para ulama, orang tua, bahkan anak-anak itu sangat baik ya, dan kepada teman-temannya tentu. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita akan ngobrol tentang acara webinar hari ini. Nah, kita mau bikin apa nih Pak hari ini Pak? Ya, kita merasa ya bahwa berbagai tayangan dan panggung kepada Pak Anies dari teman-teman yang sudah dilakukan banyak melihat dalam konteks nasional ya, dalam konteks isu politik di bangsa ya, gitu. Belum secara khusus itu melihat apa pandangan Pak Anies terhadap isu-isu internasional. Karena jadi bagaimana cara Pak Anies mendudukkan dirinya, Indonesianya ya, dan kita semua dalam percaturan politik internasional, dalam berinteraksi dengan dunia. Kita ingin tahu juga nilai-nilai apa sebenarnya yang akan Pak Anies bawa ya sebagai warga dunia itu. Ya. Yang kedua, tentu sebagai koordinator sahabat Anies Internasional ya, saya menerima aspirasi teman-teman ya, yang kerja, yang sekolah. Dan salah satu aspirasi pentingnya adalah pertanyaan tentang ya, apakah rekan-rekan yang di luar negeri itu haknya sama dengan warga negara di Indonesia? Tentu jawaban sederhananya sama. Tetapi bagaimana mendelivery yang sama itu? Ya. Apakah hak yang sama itu ya, bisa terenyam ya,
oleh mereka. Nah ini memang tugas kami di pengurus SAI ya, untuk memastikan saat Pak Anies menjadi presiden ya, tentu sebenarnya ini dialamatkan kepada pemerintah ya, yang sekarang juga seperti apa, untuk memastikan misalnya terlindungi segenap tumpah darahnya itu, betul, kesejahteraannya ya. Dalam bahasa sederhana, kalau di sini ada KJP, di sana ada apa? Menarik, menarik. Ada KIS, apakah di sana juga? Iya, menarik kan ya, Kartu menarik. Indonesia Sehat. Gitu. Apakah di sana dapat beasiswa juga nggak? Gitu. BPJS. Iya, BPJS juga nggak? Gitu. Kalau BPJS kemana mereka? Iya. Siapa yang melayani? Ini kan hal-hal yang sederhana. Tapi yang terpenting bagaimana mereka aman sebagai warga Indonesia ya, dan teramankan. Saya kebetulan kan pernah sekolah di Malaysia ya, waktu ambil S3 ya. Dan tentu saya mendengar kisah warga negara kita yang dikejar-kejar aparat keamanan dari negara di sana, hanya misalnya persoalan yang terkait dengan paspor, izin tinggal, ya, dan lain sebagainya itu. Atau kalau misalnya mereka kan mungkin tidak semuanya memahami aturan terkait dengan bekerja, ya, sehingga ada hal-hal yang misadministrasi. Tapi kan dengan perlindungan yang kita tawarkan, yang kita pastikan sebagai negara, mestinya ini bisa ditangani dengan baik ya. Gitu. Yang kedua, jangan berpandangan bahwa orang yang di luar negeri itu adalah orang yang secara ekonominya selalu hebat. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Maka bagaimana memastikan kesejahteraan mereka? Kita ingat waktu COVID itu begitu kuatnya ya, pembelaan warga negara terhadap pemerintah ya setempat terhadap warga negaranya. Pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan dan keberpihakan pemerintah kita terhadap warga negara di sana saat COVID di lockdown ya. Apakah mereka dapat hak yang sama? Nah ini kan pertanyaan besar. Tentu aspirasi yang masuk kepada SAI karena tidak sama. Padahal ya, mereka juga warga subsidi negara. Yang diberikan atau bantuan yang diberikan kepada warga negara. Betul. Nah, sementara warga negara kita kan bukan warga negaranya. Gitu. Ya, betul, Pak. Nah, ini kan hal-hal yang mestinya bisa dipikirkan. Ya, dan mudah-mudahan sekali lagi ya, Pak Anies menjadi presiden, kami berharap Pak Anies bahwa hal-hal seperti ini bisa diperhatikan ya. Dan kami SAI insya Allah akan tetap ada untuk menjembatani hal-hal seperti ini. Itu Kang Aji ya. Oke, teman-teman, jadi jangan dibuka semua, nanti aja nonton di tayangan live streaming dari webinarnya dan juga rekaman-rekamannya nanti yang akan juga tayang di beberapa channel, termasuk channel ini, channel saya maksudnya, tapi live streamingnya nanti ada di channelnya Pak Robi. Channelnya namanya apa? DR Robin Nur Hadi. Wah, namanya nama sendiri. Tapi emang harus seperti itu. Ini karena Robin Nur Hadi banyak, makanya saya pakai DR. Kalau ada juga Robin Nur Hadi mungkin punya channelnya channel mancing lagi. Channel mancing ya. Motovlog ya. Oke teman-teman, jadi kita tentu saja ya ada harapan yang kita simpan, kita berikan kepada Pak Anies, dan kalau kita lihat fenomenanya selama beberapa tahun terakhir dan ekskalasinya selama setahun terakhir ini tinggi sekali, Pak. Pak Haji lupa. Yes. Ada sahabat Anies Internasional cabang Swedia. Mereka membawa aspirasi bahwa mereka ini ingin ya, diperhatikan khususnya dari kelompok mahasiswa. Mereka ini kuliah keluar, ada yang pakai beasiswa dan tidak. Ya. Mereka selalu bertanya, saat mereka ini selesai, itu saat mereka pulang, ya, itu bagaimana? Ya. Ini bukan soal bahwa mereka itu tidak mampu menyelesaikan upaya bertahannya dan mereka bisa kerja di mana. Mereka ini ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan luar yang bagus ya, gajinya besar dan sebagainya. Tetapi mereka bertanya ini karena nasionalismenya. Ya. Artinya sambutlah ya nasionalisme para lulusan Indonesia yang bagus-bagus itu, tentu dengan satu penempatan yang paling tidak memenuhi standar ya. Gitu. Tidak misalnya diposisikan dalam posisi yang
secara ekonomi menjadi sangat jauh. Klerek, Ya, betul. Nah, ini staff, ya. ini juga pesan penting ya, bahwa mereka ini ada yang S2, S3, ya kan. Yang S1 jarang-jarang lah gitu. Ya, jadi itu tuh tadi teman-teman. Jadi harapannya itu tinggi sekali, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri kepada seseorang yang bernama Anies Baswedan pada hari-hari ini. Dan ini udah kita dengar semua. Ya. Dan bahkan ada organisasinya yang mengelola itu, yaitu misalnya SHI ini, Sahabat Anies Internasional. Tanpa mencoba membandingkan, tapi teman-teman bisa dong dengar beritanya, atau mungkin nggak pernah dengar beritanya kalau pihak yang lain-lain itu ya, baca pres yang lain juga seperti ini harapannya. Nah, itu teman-teman bisa ngukur sendiri, Pak. Gitu ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat konten kita kali ini. Jangan lupa juga untuk lihat di channelnya Pak Dr. Robi Nur Hadi, like, subscribe, dan komen di sana karena konten ini juga akan tayang di channel beliau. Langsung habis ini langsung kita tayangkan. Baik teman-teman, Pak Robi terima kasih banyak. Sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.